Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua peserta yang hadir di dalam kelas Ta'limul Quran ya yang telah diselenggarakan oleh International Ta'limul Quran Academy. Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala kita bisa hadir dalam kelas ini lagi ya. Bisa berjumpa lagi. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kelancaran dalam segala urusan, memberikan waktu yang lapang bagi kita agar kita bisa senantiasa terus ikut belajar ya, belajar menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran dan belajar sedikit banyaknya makna dari ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Nah, insya Allah Ta'ala dalam pertemuan kita kali ini yang ke-23 kita akan mempelajari beberapa ayat suci Al-Quran ya, surah Al-Baqarah ayat 114 sampai dengan 117. Nah, mungkin ada sebagian anggota yang belum hadir atau belum mengikuti pelajaran sebelumnya, tetapi kebanyakan pelajaran yang kita sudah pelajari sampai pelajaran terakhir itu sudah diupload ya di akun YouTube-nya International Ta'limul Quran Academy, ITKA, atau bisa di search juga di search bar YouTube-nya itu ITKA ya, nanti akan muncul itu beberapa video dari berbagai bahasa itu pelajarannya. Tapi silahkan dicari yang bahasa Indonesia, kurang lebih banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sudah diupload. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil manfaat dari itu semua. Baik, mungkin kita akan mulai saja kelas kita ini untuk memaksimalkan waktu kita ya. Jadi insya Allah kita akan pelajari ayat 114 sampai dengan 117 dari surah Al-Baqarah. Seperti biasanya nanti akan saya tilawatkan terlebih dahulu, baru akan diterjemahkan ya seluruhannya, baru kita lihat terjemahan per anak kalimat dan perkataannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Surah Al-Baqarah ayat ke-114. Kita baca terlebih dahulu terjemah lengkapnya ya, agar kita memahami apa makna dari ayat ini. Dan orang-orang Yahudi mengatakan, orang-orang Nasrani tidaklah berdiri di atas suatu kebenaran apapun. Dan orang-orang Nasrani pun mengatakan, orang-orang Yahudi tidaklah berdiri di atas kebenaran apapun. Padahal mereka ini membaca Alkitab yang sama. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui berkata seperti ucapan mereka itu. Maka pada hari kiamat, Allah akan menghakimi di antara mereka tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Sekarang kita potong-potong ayatnya, baru kita terjemahkan agar lebih mudah dipahami oleh seluruh peserta ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai. Dan orang-orang Yahudi berkata bahwa orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani ini tidaklah ada di atas sesuatu ya. Kalau misalkan di sini makna yang tersirat ya adalah kebenaran. Jadi di sini ditambahkan ala syai, di sini maksudnya adalah di atas kebenaran apapun gitu ya. Kemudian waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai, sama juga ucapannya. Sedangkan orang-orang Nasrani juga mengatakan bahwa tidaklah orang-orang Yahudi itu ada di atas kebenaran apapun, berdasarkan pada kebenaran apapun. Wahum yatslunal kitab. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab, Alkitab yang sama.
Bible. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikianlah telah berkata orang-orang yang tidak mengetahui seperti ucapan mereka tersebut, ya. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun, mengenai apa-apa yang sebelumnya mereka pertentangkan mengenai hal itu, ya. Ini ayat 114, kita lebih dalami lagi pelajarannya dengan menerjemahkan perkata, ya. Tentu banyak sekali kata-kata yang sudah muncul pada pelajaran sebelumnya dan pasti sudah banyak yang dihafal oleh para anggota sekalian. Tapi mudah-mudahan dengan kemudian kita bertemu lagi dengan kata tersebut bisa menguatkan hafalan kita, ya. Waqolats dan mengatakan, ya. Waqolats dan mengatakan al-Yahudu, orang-orang Yahudi, ya. Waqolatil Yahudu, dan kelompok orang-orang Yahudi telah mengatakan, laisat, laisat tidaklah, laisa. Ini dari laisa, ya, tetapi karena di sini al-Yahud bentuknya suatu kelompok, ya, atau bentuk dalam jamak, karena dalam bahasa Arab itu jamak itu akan menjadi sifatnya muannas, ya. Jadi di sini qalats laisat gitu. Tidaklah, ya. Laisa itu artinya tidak atau bukan. Jadi kalau di sini ditambahkan tidaklah berdiri atau tidaklah berada, ya. An-Nasara, orang-orang Nasrani, ala syai'in, ala atas, syai' sesuatu. Nah, di sini disiratkan makna kebenaran, ya, ala syai'in, di atas kebenaran apapun. Nah, sebenarnya makna dari al-Yahud dan Nasoro ini sudah dijelaskan, ya, pada pertemuan sebelumnya, tapi akan saya jelaskan sedikit banyaknya lagi. Jadi al-Yahudi itu asalnya dari hadu itu, ya, orang-orang yang menyatakan diri sebagai Yahudi. Nah, ini akar katanya sebenarnya hada, yang secara bahasa artinya ia kembali kepada kebenaran atau kembali kepada Tuhan melalui taubat. Nah, pendapat kedua mengatakan al-Yahud ini asalnya dari Yahuda, ya. Yehuda, salah satu anak dari Hazrat Yakub, ya. Kemudian mengenai kata Nasoro ini, ya, Nasoro ini mengarahkan kepada orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Kata ini berasal dari kata Nasoro yang artinya ia menolong. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat ke-53, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga disebut sebagai Nasoro. Kata ini juga bisa dihubungkan dengan kata Nazaret, ya. Atau dalam bahasa Arab biasa digunakan Nasirah, sebuah kampung tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati masa kanak-kanak beliau, ya. Kemudian di kalimat selanjutnya sama ini kosakatanya ini, tetapi dibalikkan subjek dan objeknya. Kalau ini yang mengatakan Yahudi, tetapi di kalimat selanjutnya yang mengatakan adalah Nasoro. Wa qalatin Nasara laisatil Yahud ala syai'. Jadi sama, ya. Tidak perlu dibahas lagi. Kemudian wahum yatsluna alkitab. Wahum dan mereka, ya. Wahum dan mereka yatsluna. Yatsluna membaca. Alkitab, alkitab, ya, kitabnya, Bible maksudnya. Taurat, perjanjian lama, perjanjian baru. Wahum yatsluna. Nah, ini yatsluna muncul dari akar kata tala. Ya, tala yatlu. Artinya adalah yang pertama ia mengikuti, ya. Ia mengikuti sesuatu. Kemudian makna yang kedua adalah ia membaca atau menilawatkan sesuatu. Nah, tetapi di dalam ayat ini makna dari yatluna ini mengandung kedua makna. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini sama-sama membaca dan mengikuti Alkitab yang sama, gitu, ya. Kadzalika qala, kadzalika demikianlah. Ini sering muncul. Qala telah mengatakan, ya. Alladzina la ya'lamuna. Alladzina orang-orang yang la tidak, ya'lamuna mereka mengetahui. Jadi alladzina la ya'lamuna orang-orang yang tidak mengetahui.
Misla qaulihim. Misla seumpama atau seperti ya. Qaulihim. Qaul ucapan atau perkataan, him mereka. Misla qaulihim. Seperti ucapan mereka itu. Seperti perkataan mereka itu. Fallah, maka Allah ya. Fa, maka Allahu Allah. Yahkumu. Hakama yahkumu. Menghakimi. Memberikan keputusan ya. Hakim, salah satu tugasnya hakim ya. Dalam bahasa Indonesia juga sudah diserap. Jadi akar katanya ha, kaf, dan mim, hakim. Ya. Kalau hakim itu kan isim fa'il ya, orang yang menghakimi atau orang yang memutuskan. Bainahum, baina di antara hum mereka. Jadi bainahum di antara mereka, yaumal kiamati. Yauma hari al-kiamah, kiamat. Yaumal kiamah, hari kiamat. Fima, fi dalam hal ya. Ma apa-apa, dalam hal apa-apa, kanu fihi yakhtalifun. Kanu mereka sebelumnya, fihi mengenai hal itu atau di dalam hal itu, yakhtalifun mereka berselisih. Jadi fima kanu fihi yakhtalifun artinya mengenai apa-apa yang sebelumnya mereka berselisih mengenai hal itu ya. Ini adalah ayat yang ke-114. Nah, tafsir dari ayat ini yang singkat adalah, tadi kan dikatakan bahwa orang Yahudi menyatakan kebenaran hanya di mereka ya, dan mengatakan orang Kristen tidak ada apa-apanya. Demikian juga sebaliknya. Nah, sedangkan Islam mengajarkan bahwa semua agama mempunyai kebenaran-kebenaran tertentu, dan suatu agama disebut benar bukanlah karena memonopoli suatu kebenaran gitu ya, melainkan karena mempunyai segala kebenaran dan bebas dari segala bentuk ketidakbenaran atau kecacatan. Nah, sambil mengatakan tentang dirinya agama yang sempurna dan lengkap, Islam dengan terus terang mengakui kebenaran dan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh agama-agama lain. Ya, di satu sisi agama yang lain saling serang gitu kan. Yahudi mengatakan Nasrani ini palsu, dan Nasrani mengatakan Yahudi pun demikian. Dan mereka secara tidak langsung meyakini bahwa keselamatan hanya ada pada diri mereka gitu ya, dengan menjadi Nasrani atau Yahudi. Tetapi agama Islam tidak. Agama Islam tetap mengakui bahwa di dalam agama-agama tersebut masih tetap ada kebenaran-kebenaran. Tetapi sampai pada masa tertentu baru mulai terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan manusia gitu ya. Nah, dan yang benar-benar sempurna adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah agama yang menyatakan kesempurnaannya itu sendiri, ya, di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan dan bebas dari segala cacat. Dan di samping itu juga agama Islam menghargai pasti ada kebaikan-kebaikan di dalam agama yang lainnya. Kita akan lanjutkannya ke ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-115. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Dan siapakah yang lebih aniaya dari orang yang menghalangi namanya disebut di dalam masjid-masjid Allah dan berupaya merobohkannya. Mereka itu tidak layak masuk ke dalamnya kecuali dengan rasa takut. Bagi mereka ada kehinaan di dunia, dan bagi mereka ada azab yang besar di akhirat ya. Kita potong-potong ayatnya. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah ya. Ayyudhkara fiha ismuhu. Dan barang siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang melarang masjid-masjid Allah Ta'ala untuk disebut ya, disebut nama Allah di dalamnya. Wasa'afi khorobiha, dan berusaha untuk merusaknya.
Hak di sini kembali kepada masajidallah ya, rumah-rumah ibadah Allah, tempat-tempat sujud kepada Allah. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itulah ya, maka nalahum tidak layak bagi mereka untuk masuk ke dalamnya, untuk masuk ke dalam rumah-rumah ibadah tersebut, kecuali dengan rasa takut. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia ini ada kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan bagi mereka di akhirat nanti ada azab yang besar. Ya. Waman dan barang siapakah? Wa dan man siapakah? Ya. Azlamu. Azlamu lebih aniaya. Ya. Lebih aniaya atau paling aniaya. Mimman. Mimman. Dari orang. Ya. Min dari man orang. Mana ia melarang atau menghalangi. Ya. Menolak. Masajidallahi. Masjid-masjid Allah atau tempat-tempat bersujud kepada Allah ayyudhkara fiha an bahwa atau agar yudhkara bentuknya majhul ya atau kata kerja pasif kalau dalam bahasa Indonesia, jadi disebut ya fiha di dalamnya, ayyudhkara fiha disebut di dalamnya ismuhu namanya. Nah, ini kembali kepada Allah ya. Mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu, daripada orang-orang yang menghalangi rumah-rumah Allah agar nama Allah itu disebutkan di dalamnya atau diingat-ingat di dalamnya. Wasa'a, dan ia berusaha, berupaya ya, sa'a, yas'a. Fi khorobiha, untuk merusaknya, untuk merobohkannya. Kharab. Ulaika mereka itulah maka nalahum tidak layak bagi mereka ya, maka nalahum tidak layak bagi mereka ayyadkhuluha an bahwa yadkhuluha ia masuk ke dalamnya, maka nalahum ayyadkhuluha tidaklah layak bagi mereka untuk masuk ke dalamnya illa khaifin, illa kecuali khaifin dengan rasa takut atau mereka dalam keadaan takut kepada Allah ya. Lahum bagi mereka fit dunia di kehidupan dunia khizyun kehinaan. Walahum fil akhirah, walahum dan bagi mereka fil akhirah di kehidupan akhirat nanti adzabun azimun. Ada azab yang besar. Nah ini ayat ini ya sangat penting sekali kita pahami. Waman adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha wa fiha ismuhu was'a fi kharabiha. Ayat ini merupakan kecaman keras terhadap orang-orang yang membawa perbedaan-perbedaan agama itu sampai ke titik fanatisme ya, sampai ke titik paling buruk gitu. Sehingga malahan tidak segan-segan untuk merusak atau menodai tempat-tempat beribadah milik agama lain. Orang-orang tersebut menghalang-halangi orang untuk menyembah Tuhan di tempat-tempat suci mereka sendiri dan malahan bertindak begitu jauh sehingga menghancurkan rumah-rumah ibadah orang-orang. Tindakan kekerasan demikian ini sangat dicela dengan kata-kata keras dan di samping itu ditekankan ajaran toleransi dan berpandangan luas ya oleh agama Islam. Al-Quran mengakui adanya kebebasan dan hak yang tidak dibatasi bagi semua orang untuk menyembah Tuhan di tempat ibadah. Sebab kuil, gereja, ya, atau masjid adalah tempat yang dibuat khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang yang menghalangi orang lain untuk beribadah kepada Tuhan dalam tempat-tempat suci tersebut pada hakikatnya telah membantu kehancuran dan kebinasaan tempat tersebut. Ya, misalkan dari suatu riwayat kita bisa sama-sama pelajari bahwa ketika ada suatu rombongan Kristen Najran yang datang kepada Rasulullah SAW untuk berdiskusi, ya, kemudian di satu waktu mereka merasa gelisah gitu untuk ingin melaksanakan ibadah mereka.
Nah, Hazrat Rasulullah SAW kan menyadari kegelisahan mereka ini, kemudian menanyakan apa gerangan yang membuat mereka terlihat gelisah gitu kan. Nah, orang-orang Kristen Najran ini mengatakan bahwa ini sudah waktu ibadah mereka gitu, sehingga mereka tidak menemukan tempat untuk ibadah, jadi agak repot gitu. Nah, setelah mendengar itu ya Rasulullah SAW menunjukkan standar toleransi yang luar biasa gitu. Beliau memberikan izin untuk orang-orang Kristen Najran ini untuk beribadah di dalam masjid beliau gitu ya. Tetapi sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam pada masa ini. Sungguh sangat disayangkannya karena fanatisme, karena kelemahan dalam ilmu, sehingga orang-orang berusaha untuk membatasi kegiatan orang-orang, bahkan berusaha untuk menyegel atau merusak rumah-rumah ibadah yang dimiliki oleh kawan-kawan dari keyakinan yang lainnya. Ini sungguh sangat disayangkan ya. Padahal ajaran Rasulullah SAW begitu tinggi terkait toleransi ini. Baik, kita lanjutkan ke ayat ke-116. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat itu. Karena itu, kemanapun kamu menghadap, di sanalah ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Kita dipotong-potong dulu ayatnya ya, kemudian diterjemahkan. Walillahil masyriqu wal maghribu. Dan milik Allah lah, ya, walillah dan milik Allah lah, timur dan barat itu. Fa'ainama tuwallu, maka ke arah manapun kamu menghadap atau kamu memalingkan wajahmu, fasamma wajhullah, maka di sanalah kamu akan mendapati wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas. Maha luas apa? Karunia-Nya. Alimun, maha mengetahui. Nah, di sini walillahi wa dan li milik ya, kepunyaan. Allah. Walillah dan kepunyaan Allah lah, milik Allah lah, al-masyriqu arah timur, wal maghribu dan arah barat. Fa'ainama, maka kemanapun. Oleh karena itu kemanapun, ke arah manapun, tuwallu, kamu menghadap atau kamu memalingkan pandanganmu, kamu memalingkan wajahmu, fasamma wajhullah ya, fasamma wajhullah. Fasamma, maka di sanalah wajhullah, kamu akan mendapati ada wajah Allah. Nah, sama ini adalah sebuah kata ya. Fasamma, sama ini adalah sebuah kata yang pada umumnya digunakan untuk menunjuk ke sebuah tempat yang jaraknya sangat jauh dari orang yang berbicara gitu ya, sangat jauh. Nah, sama ini kebalikan dari huna. Huna itu biasa digunakan untuk tempat yang dekat dari yang berbicara. Kemudian wajhullah ya. Ada beberapa makna dari wajhullah ini ya. Yang pertama adalah wajah. Yang kedua adalah perhatian. Yang ketiga adalah benda itu sendiri, artinya Allah gitu ya. Yang keempat adalah arah atau petunjuk, dan yang kelima adalah tujuan atau maksud ya. Ini adalah beberapa makna dari wajhun. Kita lanjutkan. Innallaha, inna sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah wasiun maha luas karunia-Nya ya, disiratkan di sini. Alimun, maha mengetahui. Sekarang kita lanjutkan kepada ayat yang terakhir ya. Ayat ke-117. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan mereka berkata, Allah mengambil untuk dirinya seorang anak. Maha suci Dia. Tidak, bahkan kepunyaannya lah apa yang ada di seluruh langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya.
Nah, ini waqalu ini kembali kepada siapa? Orang-orang Nasrani ya yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala mengangkat anak. Nah, waqalu takhadallahu walada, dan mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah mengangkat atau telah mengambil seorang anak. Subhanahu, maha suci Allah Ta'ala, maha suci dia gitu ya dari segala kecacatan seperti itu. Karena mengangkat anak bagi Tuhan kan adalah sebuah kelemahan gitu kan. Ballahu ma fis samawati wal ard. Tentu tidak, bahkan miliknya lah apa-apa yang ada di seluruh langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kulul lahu qanitun. Segala sesuatu sujud atau tunduk kepada Allah Ta'ala ya. Waqalu, dan mereka berkata, Ittakhoda, mengambil ya. Ittakhoda telah mengambil atau telah menjadikan Allahu Allah sebagai pelaku di sini. Wa qalu ittakhadallahu, dan mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah mengambil. Apa yang diambil? Waladan. Anak ya, telah menjadikan seorang anak gitu. Walad. Kalau walid adalah bapak ya. Walidah ibu. Kalau walad anak. Subhanahu, subhanahu maha suci dia, ya dia ini kembali kepada Allah Ta'ala. Ballahu, bahkan lahu miliknya lah. Ma fis samawati, ma apa-apa, fi, di dalam, as samawati seluruh langit, bentuk jamak ya, as sama satu, wal ardi, dan bumi, kulun, segala sesuatu, ya, lahu kepadanya, konitun, tunduk. Konitun bentuknya jamak ya, jadi segala sesuatu yang ada di seluruh langit dan bumi itu tunduk kepada Tuhan. Nah, konitun ini adalah bentuk jamak dari kata konitun. Kalau ini kan konituna ya, konituna bentuk jamak dari kata konitun. Akar katanya adalah konata, yaknutu, dan memiliki beberapa arti juga. Misalkan yang pertama artinya adalah ia patuh dan taat. Arti yang kedua adalah ia menunjukkan kerendahan hati dan kepatuhan. Kemudian yang ketiga adalah ia bersikap diam atau menahan diri dari berbicara. Kemudian yang keempat adalah ia berdiri untuk berdoa atau sembahyang. Atau ia berdiri yang sangat lama untuk berdoa atau sedang dalam keadaan sholat dan berdoa. Nah, tafsir mengenai ayat ini adalah kata anak Tuhan itu pada umumnya atau sebelumnya itu digunakan secara tamsilan ya, atau secara perumpamaan dalam kepustakaan agama Yahudi dengan artian bahwa hamba Tuhan yang tercinta atau seorang nabi utusan Tuhan yang merupakan kekasih Tuhan ya. Jadi itu makna sebenarnya dari kata anak Tuhan yang ada di dalam Bible. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan di kemudian hari ya, karena kelemahan pemahaman dari orang-orang terdahulu sehingga kata anak Tuhan tadi kemudian diartikan secara harfiah menjadi anak Tuhan. Nah, inilah yang menggiring kesalahpahaman dari orang-orang Nasrani sehingga Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai anak Tuhan dan menjadi penebus dosa dari perbuatan-perbuatan mereka gitu ya. Karena Nabi Isa alaihissalam maha pemurah, maha penyayang, mencintai hamba-hambanya, jadi kasarnya beliau rela menjadi tumbal gitu ya untuk mendapatkan hukuman dari ayahnya. Nah, jika Allah Ta'ala, sekarang kalau misalkan dikatakan bahwa Allah Ta'ala mempunyai anak, maka nauzubillahi min zalik ya, maka bisa dikatakan Tuhan itu dikuasai oleh nafsu gitu kan, dan dia memerlukan istri dan dapat berbagi. Sebab anak itu kan tidak bisa dipisahkan dari ayahnya ya, sifat-sifatnya, bentuk tubuhnya dan lain sebagainya itu kan pasti mirip itu. Nah, nauzubillah min zalik, kita melekatkan hal tersebut kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau misalkan kita katakan juga bahwa Allah Ta'ala mengangkat anak, maka nauzubillah Allah pun harus tunduk kepada hukum kematian. Karena sebab atau alasan mempunyai keturunan sebagaimana terkandung di dalam penisbahan seorang anak kepada Tuhan,
merupakan ciri khas wujud-wujud yang dapat binasa gitu kan, untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Tetapi kan untuk Tuhan yang maha kuasa, maha hidup dan lain sebagainya itu tidak mungkin terjadi gitu. Jadi tidak patut untuk melekatkan sifat-sifat yang lemah seperti itu yang dimiliki oleh manusia kepada Tuhan, di mana Tuhan tersebut adalah seharusnya wujud yang maha kuasa, maha suci, maha hidup ya, dan kekal abadi sebagaimana dia dahulu sifat-sifatnya seperti itu, maka sampai saat ini pun dan sampai akhir pun ya tetap seperti itu ya sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Jadi agama Islam menolak kepercayaan yang diajarkan oleh orang-orang Nasrani tersebut. Karena di dalam wujud Allah Ta'ala tersimpan atau terkumpul segala macam sifat-sifat yang suci, dan wujud Allah Ta'ala itu juga adalah zat yang bersih dari segala macam kecacatan dan kekurangan ya. Jadi ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu beberapa ayat yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materinya, mudah-mudahan pelajarannya bisa dicerna dengan baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Insya Allah Ta'ala kita akan berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Oh, saya lupa ya sampaikan bahwa dapat email bahwa nanti mulai Ramadan ini akan ada break ya, akan ada break, jadi kita libur terlebih dahulu. Nah, bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan lupa untuk subscribe ya akun YouTube International Talimul Quran Academy. Jangan lupa di like juga, di share, di komen juga ya. Ada pelajaran-pelajaran sebelumnya yang mungkin ada sebagian anggota yang tidak hadir di kelas sebelumnya, jadi bisa dipelajari kembali dari pelajaran 1 sampai terakhir. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan selesai di-upload semua ya. Jadi demikian dulu pertemuan kita kali ini. Nanti insya Allah telah kita akan berjumpa di kelas selanjutnya sesuai dengan informasi yang akan kita dapatkan. Nanti akan diinformasikan kembali ya. Saya ucapkan jazakumullah sanal jaza. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah. Karena Ramadan sebentar lagi akan datang ya. Jadi saya juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia dan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa menjalani ibadah yang mulia ini dengan hikmat ya. Amin. Allahumma amin. Saya tutup kelas ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.